Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya semangat menjalankan aktivitasnya pada sore hari ini. Senang sekali saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program Ngobrol Sehat, tentunya edisi Jumat 30 September 2022. Dan kali ini kita akan banyak membahas tentang kesehatan. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Untuk itu langsung saja kita sapa, yaitu narasumber kita yang pertama adalah Dr. Andi Komeni Takdir. Halo, Assalamualaikum dok. Halo, Assalamualaikum Mbak. Iya, bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. aktivitas sore ini apa saja dok? Ini habis dari laboratorium ini mau ke rumah sakit. Oh, berarti sebentar lagi akan ke rumah sakit ya dok? Berarti akan menemani kami hanya beberapa menit saja ya dok? Ya oke lah, Oke. boleh lah. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Wahyudi Musin. Halo, Assalamualaikum dok. Halo dok. Dr. Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya gimana dok? Lancar? Alhamdulillah lancar juga. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tema, yaitu menyoal kandungan gula dalam minuman kemasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tema ini diambil atas dasar sorotan terhadap isu yang sedang marak diperbincangkan, yaitu satu brand minuman kemasan yang katanya terlalu manis. Nah, hal ini juga menjadi perbincangan di media sosial terhadap kandungan gula dalam pangan, baik itu yang siap saji maupun yang dalam kemasan. Nah, untuk itu yang ingin saya pertanyakan pertama ini bahwa mengapa sih baru disuarakan mengenai hal ini, padahal kan seperti yang kita ketahui gerai-gerai minuman kemasan itu sudah bertebaran di mana-mana saja. Mungkin saya bisa mulai dari Dr. Komeni dulu. Bagaimana pendapatnya, Dok? Oke, terima kasih Mbak Fiorina. Sebenarnya ya, perbincangan di media dan juga terutama di media sosial kalau kita lihat, itu kan memang baru mungkin beberapa tahun inilah itu disorot mengenai batas kandungan gula yang kira-kira masih bisa diterima tubuh manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat regulasinya dan juga himbauan dari dua institusi yang sebenarnya punya otoritas dalam bidang ini, itu sebenarnya sudah cukup lama tuh. Kalau kita lihat Kementerian Kesehatan Indonesia itu sebenarnya regulasinya, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, nanti teman-teman semua bisa ikut Google barangkali. Rekomendasinya itu sudah dikeluarkan mulai dari tahun 2013, kemudian ada sedikit pembaharuan di 2017 atau 2016. Nah, di situ sebenarnya sudah ada rekomendasi batasan konsumsi gula harian sebanyak kurang lebih 40 sampai 50 gram gula per hari, yang mungkin kalau dikonversi ke sendok teh ya, ingat ya, bukan sendok makan. Takaran sendok teh itu sekitar 6 sampai 10 sendok teh gula per hari. Nah, sementara ada satu lagi institusi yang sifatnya lebih global, yaitu WHO. WHO ini juga sudah memberikan rekomendasi di tahun 2015. Di situ rekomendasinya itu berbunyi, kalau boleh jumlah konsumsi gula harian yang berdasar dari free sugar atau gula pasir ya, dan juga turunannya itu tidak lebih dari 10% kalori yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari. Dan sebagai kasarannya mereka mengkonversi juga biar praktis ya, biar praktis itu dikonversinya itu 5 sampai 10 sendok teh per hari, yang kalau dikonversi nilainya itu sekitar 25 sampai 50 gram. WHO dengan rekomendasi itu berharap bahwa dengan menurunkan angka konsumsi gula ke tingkat
nilai 25 gram per hari, itu banyak sekali penyakit komorbid, bukan hanya diabetes, yang nanti bisa kita turunkan potensi kejadiannya. Karena sekarang angka kejadian diabetes itu udah ratusan juta, lebih banyak dari warga Indonesia sendiri, kalau kita lihat seluruh dunia. Mungkin bisa mulai dari situ barangkali. Saya serahkan kembali ke Mbak Fiorina. Ya, terima kasih banyak dok. Mungkin kita minta pendapat dari dokter Wahyudi sedikit ya dok. Bagaimana terhadap isu yang lagi marak diperbincangkan ini dok, mengenai satu brand minuman kemasan yang katanya terlalu manis. Dari sudut pandang kedokteran itu seperti apa dok? Iya, sekarang kan isu bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika, bahwa saat ini anak-anak sudah sangat obesitas. Ketakutan-ketakutan ini disebabkan karena minuman-minuman yang bersoda, yang kedua fast food, junk food yang mewarnai kehidupan sehari-hari daripada kita saat ini. Berbeda di saat kita punya ibu dan bapak, nenek, kakek, itu makanannya sangat terkontrol. Yang kedua, sangat alami, sehingga penyakit-penyakit yang tadi Dr. Komeni bilang bahwa komorbid dan sebagainya itu susah ditemukan. Namun sekarang yang menjadi fenomena, termasuk saya sendiri banyak mendapatkan info, anak-anak saat ini yang terlalu obesitas justru rentan dengan berbagai macam penyakit yang harusnya zaman-zaman dulu itu susah, kayak jantung. Itu sekarang anak-anak justru lebih rentan yang obesitas, yang kena penyakit-penyakit yang logikanya di era-era dulu itu ya orang-orang tua yang dapat, yang berumur dan sebagainya. Pada saat ini justru anak-anak yang remaja yang rentan untuk itu. Ya, semua ini adalah yang disajikan di depan mata. Yang cantik kelihatan, belum tentu sehat. Karena saat ini minuman-minuman yang cantik kelihatan, wow, menggiurkan, ternyata itu adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Terbukti tadi, kata Dr. Komeni, anjuran WHO itu kan 25 gram per hari. Sementara minuman-minuman yang bersoda itu, kandungan minuman bersoda yang saat ini ada, kalau kita konsumsi, kalau tidak salah itu sekitar 9, sekian sendok makan gula per satu minuman soda. Makanya luar biasa sekali kalau kita minum. Berarti kita sedang memakan gula 10 sendok langsung. Nah, makanya itu yang menjadi fenomena saat ini. Yang kedua, selain minuman-minuman yang soda yang punya banyak risiko gula yang tinggi, kecenderungan kita saat ini adalah alasan sibuk. Sibuk sehingga olahraga tidak dilakukan secara rutin. Ya, kalaupun olahraga itu hanya sekedar foto-foto di sosmed, sekedar seolah-olah olahraga, tapi ternyata kalori yang terbakar itu tidak seperti harapan daripada anjuran WHO yang tadi Dr. Komeni sampaikan. Makanya kami dari dokter selalu menyarankan mending olahraga yang teratur, ya 15 menit, 20 menit, kalori yang terbakar cukup 300 sampai 500. Tapi itu rutin daripada kita melakukan sebuah olahraga yang sekali seminggu, tapi tidak rutin. Nah, itu lebih mending 15 menit, 10 menit. Olahraga apapun, umpamanya kita lagi cuci mobil, kita lagi bersihkan rumah, yang penting ada exercise. Atau kalau ada treadmill, atau kan ada sepeda statis kan sudah jelas kalorinya, ya kita, yang penting olahraga. Itu yang saat ini tidak kurang disadari oleh masyarakat kita pada umumnya. Namun saya masih percaya bekas-bekas pandemi COVID-19 ini mungkin masih ada dirasakan oleh masyarakat kita, yaitu hidup sehat. Bagaimana cuci tangan, bagaimana makanan bergizi, bagaimana olahraga,
mudah-mudahan itu masih ada. Saya takutnya justru terbalik, balas dendam. 2 tahun kena pandemik, yang ada adalah balas dendam, makan yang ada, pokoknya semua makan-makan. Akhirnya yang terjadi adalah justru keseimbangan kesehatan yang tidak terjaga. Tapi harapan saya semoga sisa-sisa habit new normal daripada COVID-19 ini bisa masih ada di masyarakat. Mungkin itu nanti dilanjutkan setelah Dr. Komeni lagi menambahkan. Iya, betul sekali, Dok. Jadi sebenarnya minuman kemasan atau makanan cepat saji bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri, apalagi tadi Bapak Dokter Wahyudi mengatakan bahwa berangkat dari new normal sebelumnya, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang masih terus dilakukan oleh masyarakat-masyarakat. Nah, sebelumnya saya mau mempertanyakan, Dok, sebenarnya ini minuman kemasan atau makanan cepat saji ini termasuk kebutuhan atau keinginan sih, Dok, jatuhnya? Mungkin bisa Kalau dimulai saya dari lebih cenderung ke dokter. keinginan. Ya, gimana, Saya Dok? lebih cenderung ke keinginan, Mhm. bukan kebutuhan. Kalau Iya. saya ya, Iya, saya cenderung yang kemasan itu keinginan, bukan kebutuhan. keinginan ya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan atau mengidap craving sugar itu, Dok? Atau yang memang butuh pemanis-pemanis terus untuk dikonsumsi? Mungkin bisa dijawab oleh dokter. Kan bisa dengan Hah? buah-buahan. Mungkin saya minta pendapat dari dokter Komeni dulu. Oke. Saya pikir saya tinggal mengiyakan aja yang disampaikan oleh Kak Yudi ya. Jadi terkait dengan sugar craving itu, memang kayaknya ini adalah dampak kalau bahasa kita tuh dampaknya udah kronis. Jadi masalah soal pergulaan ini mirip dengan bagaimana kita juga berhadapan dengan masalah yang agak similar, agak mirip dengan adiksi terhadap rokok, ya. Karena gula itu juga punya efek adiksi kepada mereka yang senang sama rasa manis. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan kalori per hari, ya, kalau bicara kebutuhan, kita itu punya sekitar kebutuhan kalori per hari itu tergantung aktivitas ya. Kalau aktivitasnya itu mungkin orang kantoran dengan waktu kerja sekitar 8 jam sehari, kebutuhannya mungkin 2.000 sampai 2.500. Kalau dia pekerjaannya itu pekerjaan lapangan, kuli ya, mungkin bisa naik sampai 3.000 sampai 3.500. Di luar dari itu sebenarnya sudah extra sugar. Dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Yudi tadi, Kak Yudi udah bilang bahwa mostly dari yang kondisi yang sekarang ini, terutama yang disasar oleh milenial itu adalah kebutuhan lagi, udah bukan kebutuhan, tapi sudah merupakan candu, udah merupakan bagian dampak dari keinginan mereka karena memang udah dikenalkan dengan rasa manis, kemudian iklan yang masif dan menarik. Ini kan semua memang jatuhnya itu butuh bukan hanya edukasi dari tenaga kesehatan, bukan hanya pesan yang disampaikan oleh dokter, tapi juga regulasi dari stakeholder terkait, dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi, misal, juga dari BPOM. Jadi, dan juga mungkin dari perindustrian ya, atau perdagangan barangkali. Jadi di sana haruslah diedukasi para teman-teman pengusaha yang terkait dengan usaha minuman itu untuk mencantumkan mereka punya nilai gula dalam satu produknya itu berapa banyak sih kira-kira. Jadi edukasinya harus jalan bersamaan dengan penerapan regulasi. Karena kalau kita lihat situasinya, ini sudah bagian dari candu. Jadi bukan lagi kebutuhan. Kalau kebutuhan tadi hitungannya 2.000 sampai 2.500. Kerja keras di luar, misal tukang beca atau tukang batu, atau petani barangkali itu mungkin kalau mereka lagi aktif banget itu bisa mencapai 3.500. Sementara kalau teman-teman yang kerjanya atau mungkin lagi kuliah, mereka cuma aktif sekitar 3 sampai 4 jam, selebihnya mageran, mungkin konsumsi kalori mereka itu cukup dengan 2.000 kalori. Nah, mereka kemudian mengkonsumsi rata-rata 3.000 sampai 3.500 yang sebenarnya porsi buat kuli. Yang terjadi
kelebihan gula itu disimpan jadi lemak, apa bahasa Makassarnya mungkin jame-jame barangkali ya. Iya, betul sekali, Jadi Dok. akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit, lemak di dalam pembungkus organ dalam mereka termasuk hati dan kawan-kawan, dan ini ya jadi penyakit. Itu PR-nya kita sekarang, bukan hanya PR-nya dokter tapi PR lintas stakeholder, karena ini udah candu sifatnya. Kalau saya sih bilangnya ini sudah jatuhnya ke candu ya, yang bikin anak-anak belasan tahun sudah jadi jompo, udah punya penyakit umur-umur 50-60, dan kita nggak akan dapat bonus demografi kalau itu terjadi. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Fiorentina dan Kayu. Iya, Dok, biasanya mulai rentang usia berapa sih orang-orang ini menyukai konsumsi gula secara berlebihan? Mungkin berdasarkan penelitian yang telah ada, dokter mengetahuinya di rentang usia berapa, Dok? Saya nggak punya penelitiannya, mungkin itu harus di Google lagi ya, atau mungkin kalau Kak Yudi juga dapat bocoran, tapi saya punya data, ini data global, karena data Indonesia biasanya agak kurang kuat untuk itu. Jadi data global ini bilang tahun 70-80-an konsumsi rata-rata, ini bicaranya Amerika ya, bicaranya Amerika Serikat, konsumsi rata-rata orang Amerika itu sekitar 3.000 kalori per hari. Di tahun 2005, jadi rentang waktu 2002 sampai 2010, mereka itu konsumsi rata-rata 4.000 kalori per hari. Jadi naik sekitar 25%. Itu di tahun 2005. Kemudian di saat para saintisnya, para dokternya udah bilang ini udah bahaya, tolong direm ya melalui FDA, melalui WHO di sana. Ternyata selama pandemi itu malah makin meningkat konsumsinya. Dia naik katanya menurut survei mereka itu naik sekitar 18%. Jadi PR banget memang. Nah, kalau di Indonesia, kalau teman-teman ingat, mungkin dulu awal-awal pandemi kita itu kan pada diminta untuk stay at home ya, diminta di rumah saja. Yang terjadi orang berkreasi dengan makanan dan minuman. Ada yang bikin kopi dalgona lah, jadi trennya kayak gitu. Itu kopi dalgona kalau kita lihat kopinya cuma sedikit, adalah susunya, ada krimnya, ada apa, itu udah berapa ratus kalori tuh di situ hanya untuk satu gelas. Dan tren itu makin kesini makin menjadi. Kemarin yang Mbak Ferintina sempat mention mengenai minuman apa, teh ya barangkali ya, itu kalau ada yang coba breakdown, itu satu minuman itu isinya 30 gram lebih gula. Belum lemaknya, belum protein dan lain-lain. Jadi sangat tinggi kalori. Dan itu sangat berbahaya. Lebih, kalau boleh bilang malah jadinya lebih berbahaya daripada rokok. Gitu. Jadinya selain menjadi candu juga tentunya bahaya ya, Dok. Ada lemak-lemak yang tertimbun nantinya. Nah, selanjutnya Dok, mungkin saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Wahyudi. Dok, bagaimana sih tanggapan dokter bahwa pengonsumsian gula melebihi batas yang dianjurkan ini mestinya seperti bagaimana, Dok? Mesti seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya sih tadi yang disampaikan Dr. Komeni itu sudah benar bahwa semua stakeholder harus ikut berperan. Bagaimana mengedukasi. Karena langkah-langkah yang paling utama yang harus kita lakukan saat ini adalah mengedukasi, membentuk preventif. Bentuk preventif inilah yang menjadi model yang efektif. Bukan hanya penyakit gula, penyakit apapun, yang paling utama adalah kata kuncinya adalah preventif. Bagaimana kita memberikan edukasi bahwa kalau mengkonsumsi gula berlebihan, nanti kena penyakit ini loh. Nah, dampak dari penyakit, ujung daripada penyakit yang diderita daripada mengkonsumsi gula yang berlebihan adalah itu ada yang namanya ibu daripada segala penyakit. Apa itu diabetes? Imbasnya daripada diabetes itu banyak, bisa stroke, bisa jantung, dan penyakit-penyakit ini yang bisa diderita. Cepat atau lambat, tubuh kita ini akan menjadi ibarat mesin, akan usur. Nah, makanya tadi
anjuran yang disampaikan Dr. Komeni soal WHO adalah bagaimana kita, kan kalau tidak salah 25 gram, berarti sekitar 2 sendok gula per hari yang harusnya normalnya seperti itu. Tapi yang ada sekarang saat ini, yang kita takutkan, data terakhir yang ada tahun 2021 itu sekitar 19 juta lebih penduduk yang menderita diabetes mellitus, dan diperkirakan 2024 itu 25 juta, diperkirakan lonjakan yang sangat tinggi. Makanya yang tadi disampaikan juga Dr. Komeni, terjadi peningkatan minuman kemasan dari tahun 96 sampai 2021 itu sekitar jutaan kali lipat yang dirasakan oleh masyarakat bahwa pentingnya edukasi ini. Tapi yang sayang adalah kita dijejali dengan smartphone, kita dijejali dengan kebebasan mendapatkan informasi, hanya cantik di kemasan, tapi ternyata mengandung gula yang amat sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan tentunya adalah mengedukasi masyarakat bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati. Itu yang paling penting. Cuma mungkin pengalihannya dengan memberikan penjelasan orang tua menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi dokter bagi anak-anaknya, karena kebiasaan itu adanya pertama kali di rumah. Kalau di rumah ini bagaimana memberikan pandangan kepada anak-anak pola hidup sehat, yakin dan percaya di sekolah pasti itu yang dilakukan, di kampus pasti itu yang dilakukan. Kalaupun dia melanggar, ya melanggar sedikit. Tapi esensi daripada semua muara dari persoalan ini adalah dari rumah. Kalau dari rumah sudah dibiasakan hidup sehat, maka sampai di luar rumah pun kebiasaan itu akan dilaksanakan oleh anak. Karena pangsa pasar daripada minuman yang menggiurkan ini ya usia milenial. Sementara kita tahu sendiri kalau milenial sudah disentuh, pasti orang tuanya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti diikuti. Dan sampai di mana pengawasan orang tua di luar daripada rumah. Tentunya ini menjadi PR buat kita semua. Ada BPOM, terus ada dari Dinas Kesehatan, ada aktivis kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat. Semua stakeholder harus sama-sama, karena ini bisa membahayakan karena kalau tadi Dr. Komeni adik saya, Dr. Komeni bilang bahwa ini menjadi candu. Karena memang candu ini candu ini memang enak karena menggiurkan, apalagi manis campur dingin, selesai sudah. Apalagi di tengah panas terik, pasti akan semakin orang tergiur dengan minuman-minuman ataupun makanan-makanan yang kadar gulanya sangat over. Contoh saja kita minum teh dalam kemasan, teh botol umpamanya atau apa gitu kan, itu teh dalam kemasan itu sangat bahaya juga kadar gulanya. Makanya kita harus memberi edukasi boleh, tapi jangan over. Boleh, tapi harus dibarengi yang masuk dalam tubuh, anggaplah 10. Yang keluar juga dalam tubuh, jangan 3 atau 2, harus minimal 10 juga, supaya kita punya kondisi tubuh kesehatan ini terjaga dengan baik. Tapi yang terbalik saat ini tidak. Yang masuk 10, yang keluar 2, yang keluar 3. Yang terjadi adalah obesitas. Yang terjadi adalah meningkatnya kadar gula dalam tubuh, diabetes di usia muda. Ini kan sangat disayangkan. Mungkin begitu. Iya, jadi tadi yang saya highlight dari penjelasan Dr. Wahyudi bahwa salah satu langkah preventif yang bisa diberikan yaitu dimulai dari rumah ya, Dok. Mungkin saya mau minta penjelasan dari Dr. Komeni lebih lanjut bahwa langkah preventif seperti apa yang bisa diberikan terhadap konsumsi gula yang berlebih ini, Dok. Oke. Mungkin ada 3 poin barangkali ya, Mbak, yang kita bisa jadikan
backbone, tulang punggung dari upaya untuk mengurangi konsumsi gula. Jadi pertama, ini ranahnya masyarakat. Ranah masyarakat itu apa? Jadi di dalam masyarakat itu harusnya mulai dibentuk budaya untuk membatasi konsumsi gula. Tapi budaya akan dibentuk setelah, dan harus ada syarat yang poin kedua dulu, telah disampaikan oleh tenaga kesehatan atau ilmuwan yang punya kompetensi dalam bidang itu. Dan ini hampir semua tenaga kesehatan itu dibekali ilmu dasar mengenai berapa banyak konsumsi gula yang dianjurkan, kayak yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO, yaitu 25 sampai 50 gram. Less is better. Nah, tapi dua sisi ini itu ranahnya masih di sifatnya edukasi dan kultural, ya. Yang punya power untuk melengkapi kekuatan kultural ini adalah sisi struktural. Ini adalah sisinya pemerintah, di mana disitulah diatur tata kelola gula, mulai dari BPOM, bukan hanya Kementerian Kesehatan ya, juga yang terkait dengan ekonomi dan industri, karena nanti terkait dengan bagaimana pelaku industri itu mengenalkan produk mereka, tidak dilarang berusaha, tapi mereka tetap oke. Saya mau bikin minuman yang tidak bikin orang sakit. Saya pengen bikin minuman yang dengan orang mengkonsumsi itu mereka jadi lebih sehat. Dan kalau kita bisa elaborasikan tiga elemen ini, masyarakat, tenaga kesehatan, dan para ilmuwan, dan juga pemerintah, termasuk nanti yang mengatur pelaku industri, pelaku usaha di dalamnya, maka sih saya yakin, saya optimis bahwa dalam mungkin 1-2 tahun, kita sudah bisa lihat ada terjadi pengurangan konsumsi gula yang cukup signifikan di Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, yang saya tangkap dari penjelasan Dr. Khomeini bahwa perlu ada sisi struktural juga yang menjadi pendukung ya, mungkin dari pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa regulasi seperti apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap konsumsi gula berlebih ini, Dok? Nah, sepanjang pengetahuan saya ya, tentu ini karena memang saya belum buka terlalu banyak, belum buka cukup banyak rujukan mengenai regulasi yang sudah ada di Indonesia. Tapi mungkin regulasi-regulasi itu sudah ada, hanya saja dia kurang disosialisasikan. Jadi mungkin saja regulasinya sudah ada, tapi kurang sosialisasi. Misal tadi anjuran mengenai konsumsi batasan konsumsi gula dari Kementerian Kesehatan. Tapi siapa yang lihat dokumen itu? Kalau dia tidak disuarakan setiap hari, orang mengenalkan untuk mendorong orang-orang menggunakan masker selama COVID saja, kita harus sampaikan tiap hari dan dampaknya baru kelihatan itu sekitar beberapa bulan kan. Apalagi kalau sebuah regulasi ada tapi tidak diintro tiap hari, tidak di sounding, tidak disampaikan, tidak diingatkan ke publik, ya orang akan nggak tahu bahwa ternyata ada regulasi itu. Jadi mungkin regulasinya sudah ada, tinggal kemudian disosialisasikan kepada siapa saja sih yang terkait dengan itu. Minta pendapat dari dokter. Oh ya, terima kasih banyak dok. Mungkin kita selanjutnya minta pendapat dari dokter Wahyudi. Mungkin dokter mengetahui bahwa regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap konsumsi gula berlebih ini seperti apa dok? Mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin sedikit saya agak ekstrim ya. Maksud saya gini, kenapa tidak gula itu jadi mahal di hal-hal tertentu supaya orang berpikir untuk membeli. Itu bentuk atau dibagi pola-polanya. Kalau yang industri berapa, yang rumah tangga berapa, atau bagaimana metodenya sehingga ada pembelajaran kepada kita semua bahwa sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Ini yang penting kita edukasikan. Mungkin upaya-upaya ini harus memang peran pemerintah concern di sini. Kenapa? Karena begitu mudahnya gula itu masuk ke Indonesia, tentunya persaingan dengan proses di dalam negeri dan di luar negeri itu menjadi pemicu kenapa dengan mudahnya gula itu bisa, dan murahnya gula itu karena dengan mudah kita dapatkan. Makanya saya lebih cenderung
bagaimana kalau biaya masuk gula atau biaya gula ini bisa sedikit lebih mahal supaya orang berpikir untuk makan gula. Tapi ini kan tergantung dari keinginan pemerintah, apakah bisa sama-sama ataukah gimana. Tapi kalau hanya sekedar kayak pemadam kebakaran, ya mungkin tidak efektif dengan cara seperti ini. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah preventif dari semua pihak. Tadi Dr. Komeni menyampaikan juga bahwa ini harus ada keseriusan. Dan saya itu setuju, harus ada keseriusan ke semua pihak untuk bagaimana memerangi gula ini. Karena di Amerika ini betul-betul sudah menjadi momok. Momoknya kenapa? Anak-anak semua di sana, remaja-remaja saya sudah obesitas yang sangat memprihatinkan. Kenapa bisa? Ya karena pola makan. Kita di sini di Indonesia begitu subur. Kalau mau dapat gula natural banyak dari buah-buahan. Nah, mungkin di luar negeri sana susah dapatnya, sehingga dibuatlah seolah-olah kita minum jus semangka, seolah-olah jus semangka, tapi isinya gula, warnanya saja warna semangka. Contohnya seperti itu. Kita minum jus apel, seolah-olah saja jus apel, tapi gulanya terlalu tinggi. Kalau kita di sini di Indonesia begitu banyak buah-buahan, begitu banyak yang bisa kita dapat dengan mudahnya. Itu menurut saya bahwa pola hidup sehat yang zaman dahulu itu didungung-dungungkan 4 sehat 5 sempurna, menurut saya pribadi itu masih berlaku sampai detik ini. Makanan yang penuh protein, lemaknya, terus karbohidrat plus susu, itu kan penting diedukasikan. Tapi kan saat ini agak susah. Kenapa? Ya kita termakan oleh iklan. Iklan itu sangat cantik kelihatan, tapi ternyata jebakan Batman. Mungkin begitu. Iya, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Dr. Koimeni yang telah menyempatkan waktunya. Karena ada urusan lain, maka akan lebih duluan leave dari Zoom ini ya, dari live ini ya, Dok. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Dok. Nanti kita akan lanjut bersama Dr. Wahyudi. Tentunya Dr. Wahyudi masih siap kan? Ya, Kak ya. Ya, tentunya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, langsung saja kita lanjut ya, Dok. Bahwa ada bacaan ya, Dok, yang saya baca bahwa kita ini perlu mencermati kadar gula yang masuk dalam tubuh kita. Nah, yang menjadi pertanyaan ini buat Tribuners juga agar bisa menjadi pengetahuan nih, Dok. Kadar gula seperti apa sih yang perlu diperhatikan? Katanya ada kadar gula yang seperti glukosa. Nah, bagaimana penjelasan secara ilmiahnya, Dok? Ya, kalau saya sih sebenarnya gula itu bukan dari gula seperti yang kita lihat, tapi dari umpamanya dari nasi yang terlalu banyak glukosanya, itu yang membuat terlalu banyak mengkonsumsi nasi juga berlebihan. Itulah yang mengakibatkan adanya glukosa berlebihan sehingga orang menjadi gemuk. Makanya saya sampaikan selalu bahwa apapun makanan dan minuman kita, garis kerasnya adalah pertama, kita harus selalu pola hidup sehat. Yang kedua, bagaimana caranya olahraga. Makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang bergizi seimbang. Minuman yang kita minum adalah bergizi seimbang. Yang saat ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini menjadi titik kulminasi daripada COVID-19 yang orang udah jenuh. Pelariannya ada yang bermacam-macam. Ada yang pergi wisata, ada pergi ini, tapi berwisata dengan makanan-makanan yang lezat, gulanya tinggi, ada penonton dan sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan secara keseluruhan bahwa ini menjadi catatan penting buat kita semua. Saya juga pernah membaca satu bacaannya, Dok, bahwa ada satu dokter sekaligus YouTuber yang mengatakan bahwa konsumsi vitamin C, apalagi kan banyak sekarang ini banyak
berkeliaran ya, apa keluar itu semua minuman vitamin C, Dok, untuk katanya untuk kulit. Nah, katanya kadar dari vitamin C sendiri ini sangat tinggi, Dok. Bagaimana penjelasannya? Ya, eh, saya selalu percaya bahwa yang alami itu lebih bagus daripada yang imitasi atau buatan. Makanya apapun minuman kemasan pasti ada zat pengawet, pasti ada kadar gula yang tinggi, pasti ada hal-hal pengawet yang sehingga minuman itu menjadi bisa lama bertahan. Makanya boleh sekali lagi boleh, tapi pembatasan 25 gram, maaf 25 kalori sampai 50 kalori itu harus terjaga. Yang terjadi saat ini kan tidak. Yang kita konsumsi, anggaplah minuman-minuman yang ada sekarang ini yang kayak banyak coklat-coklatnya, apanya semua itu, yang ada di depan mata, itu sekitar 10 sendok satu gelas minuman, 1 sendok makan gula. Nah, itu kan bahaya. Terus sudah itu, kita ini orang Indonesia, kalau tidak makan nasi, belum sah makannya. Nah, sudah itu, sudah makan nasi, minum dengan minuman yang kadarnya gula, sudah itu dengan alasan sibuk, tidak olahraga. Kelar deh kehidupan. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan penting buat kita. Percuma kita melakukan pola apapun kalau tidak dibarengi dengan olahraga. Yang paling penting itu olahraga. Karena makanan yang masuk harus lebih banyak yang keluar atau minimal sama. Tapi kalau lebih banyak masuk daripada yang keluar, ya terjadi penimbunan. Gitu. Ya, jadinya tentunya perlu kontrol makanan dan mengatur pola hidup sehat ya, Dok. Dan juga pastinya harus mengurangi kadar gula yang masuk ke dalam tubuh, disesuaikan dengan kalori kita per hari ya, Dok. Nah, untuk itu Ya, saya ingin karena kita menanyakan, berpikir, Dok, minuman atau makanan seperti ya, apa saja yang memiliki kadar gula yang rendah? saya sebenarnya sangat berhati-hati dalam hal ini karena kan kita sebut brand pasti kan saya dituntut. Yang paling penting adalah bagaimana caranya buah-buahan itu pengganti daripada gula alami. Saya tiap hari itu pasti makan apel. Tiap hari pasti minum air kelapa. Nah, itu pengganti atau semangka, pengganti glukosa yang ada. Sedangkan itu pun saya barengi karena saya tahu bahwa hidup saya banyak bersosialisasi sama orang, kita ditawarkan makanan tentunya kita harus makan, makanya harus dibarengi dengan olahraga. Tiap hari saya menghabiskan waktu 15 sampai 20 menit sebelum beraktivitas membakar 300 kalori. Daripada tidak terbakar sama sekali, mending terbakar. Itu yang selalu prinsip saya. Makanya harus kita berpikir bahwa bukan sebesar apa yang kita lakukan, tapi continue. Tiap hari saya harus membakar kalori tiap pagi itu 300. Tiap hari. Nah, makanya apapun yang mungkin saya sudah over, tapi yang penting ada keluar daripada saya tidak sama sekali. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus yang terakhir, biasakan pikiran kita itu enjoy supaya hormon kebahagiaan itu keluar. Hormon kebahagiaan itu apa? Progesteron dan hormon testosteron. Yang hormon kebahagiaan inilah yang menjadi hormon antibodi alami yang bisa antibodi untuk penyakit-penyakit yang mau masuk dalam tubuh kita. Itu. Dok, sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini, tadi dokter mengatakan bahwa dokter rutin mengonsumsi air kelapa. Nah, ada satu referensi yang saya baca bahwa air kelapa ini mengandung kadar gula yang tinggi. Apakah itu mitos atau fakta, Dok? Itu mitos itu. Apapun itu, bilang aja tidak mau minum air kelapa.
sudah jelas itu terbuat dari alami kok. Kan intinya begini, apa ya? Kita cenderung mencari celah yang tidak benar terhadap buah-buahan. Wah, apa susahnya itu buah-buahan? Buah-buahan itu kan alami. Tidak ada zat kimia yang ada dalam buah-buahan itu. Kecuali saat ini ada terbuat zat kimia buah-buahan itu dari zat kimia, berarti modern sekali. Sudah bisa terjadi buah-buahan apel terbuat bukan dari alami, wah hebat sekali. Makanya saya sampaikan, kata kuncinya adalah pola hidup seimbang. Pola hidup seimbang ini harus selalu kita terapkan. Contoh, kita ini kan kebiasaan orang Makassar, Bugis Makassar itu kan hobinya adalah makan. Makannya pun yang ada coto, ada yang lain sebagainya. Untuk bisa seperti itu, untuk bisa kita seimbangkan adalah dengan apa? Dengan olahraga. Dengan boleh kita memakan daging putih. Apa itu daging putih? Ya di luar dengan daging merah, daging putih kayak ikan. Terus daging merah itu apa? Kayak sapi, daging, kambing dan lain sebagainya. Ini kan menjadi makanan tradisional kita. Tapi apapun itu, yang harus kita seimbangkan adalah bagaimana tubuh kita ini yang masuk dalam tubuh kita betul-betul bisa menjadi screening awal. Kan kita rasa sendiri, kalau memang kita sudah makan, aduh terlalu kenyang, berapa yang masuk, kan rata-rata begini, kita makan daging, makan palu basah, makan coto, makan sate, tapi ada nasinya. Nah, atau nasi dengan Indomie, mantap itu. Karbohidrat dok. Double karbohidrat, keren itu. Iya betul dok. Nah itu Tribuners. Jadi kata dokter minuman kemasan, mantap itu. Ya, jadi kata dokter Wahyudi mengatakan bahwa air kelapa itu sebenarnya kalau dibilang kadar gulanya tinggi itu adalah mitos. Nah untuk itu dok, sebelum mengakhiri mungkin saya bisa minta closing statement dari dokter Wahyudi terkait topik hari ini. Ya, satu yang saya mau sampaikan bahwa menjaga pola hidup sehat itu sebenarnya tidak rumit. Tinggal kitanya saja apakah kutu atau tidak kutu, malas atau tidak malas. Yang kita selalu menjadi pembenaran adalah satu kata, sibuk. Padahal kalau nongkrong di warung kopi bisa berjam-jam, kalau pergi ke mall bisa berjam-jam, bisa nongkrong teman-teman bisa berjam-jam. Padahal itu bisa saja kita mensiasati dengan 15 menit, 20 menit, olahraga. Nah, itu yang penting. Yang ini tidak dimiliki. Yang kedua, saya hanya mau menyampaikan bahwa dunia saat ini sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja, khususnya penderita diabetes. Diperkirakan tahun 2045 itu ada sekitar 29 juta lebih yang akan kena diabetes. Dan survei membuktikan anak-anak remaja sudah ada yang kena diabetes. Artinya apa? Kalau sudah kena diabetes, berarti itu adalah ibu daripada segala penyakit. Semua turun. Jantung, stroke, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Kena ginjal, dan lain sebagainya. Semua pasti berimbas. Nah, makanya selalu saya sampaikan di setiap momen bahwa sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Kenapa? Kita sehat, memang yang disampaikan oleh Dokter Wahyudi bahwa sehat itu mahal,
tapi sakit itu lebih mahal. Nah, untuk itu buat Tribuners dimanapun Anda berada, tentunya harus tetap memperhatikan kadar gula yang masuk, harus seimbangkan antara pola hidup, yaitu makanan, dan juga tentunya harus berolahraga. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Wahyudi yang telah menyempatkan waktunya untuk gabung bersama kami di ruang virtual. Saksikan program Ngobrol Sehat lainnya di episode yang akan datang dengan tentunya dengan tema-tema yang menarik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya Firani Jaretno pamit undur diri. Sampai jumpa.